Tapi Islam butuh kepada orang-orang yang sedikit, tidak apa-apa, tapi dia tahu tentang kewajiban, hak-hak yang harus dia penuhi terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat dan pencipta agama ini. Kemudian dalam Islam pun la ikraha fiddin, tidak ada ya kan paksaan seseorang untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Telah jelas sempurna jalan kebenaran dari jalan kesesatan. Hujjah telah ditegakkan. Jadi sebelum seseorang masuk Islam, maka dia harus tahu. Nah, kenapa Islam memerintahkan untuk membunuh ya kan, orang yang pindah agama? Ya kan, karena ini adalah merupakan sebuah pengkhianatan dalam mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh simpel juga. Seseorang pemimpin atau anggota ya kan dari sebuah negara, baik dari para menterinya ada apa, ketika mereka membuka rahasia-rahasia kenegaraan terhadap ya kan musuh-musuhnya, otomatis akan dihukum. Kalau nggak dipenjara seumur hidup, paling tidak dihukum mati. Kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang berkhianat ya kan, dalam agamanya? Ketika mereka keluar dan berkhianat, dan ini dalam perkara agama, yang Allah tidak akan pernah menerima pengkhianatan tersebut, ya kan? Jadi inilah kenapa perintah kita untuk menjaga dan ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita menjaga Islam. Seperti itu. Allah. نقطة أخيرة بعدين إذا في أسئلة. قضية أيها الإخوة الدخول في الدين والخروج منه هذه حيلة فعلها اليهود قبل ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يقول الله سبحانه وتعالى كان اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويقولون آمنا في الصباح، فإذا جاء المساء قالوا إيش؟ كفرنا. لماذا؟ عشان من أجل أن يشككوا المسلمين في إيش يا إخوان؟ في دينهم. فأنزل الله حكم الردة حتى لا يعني يتخذ هذا الدين لعبة، لأنه لو لم يكون هناك حد للردة لرأيت آلاف الآن اليهود والنصارى يدخلون في الدين صباحا ويرجعون منه إيش؟ مساء، حتى يشككوا إيش؟ المسلمين في دينهم. واضح أيها الأخوة؟ يعني نقطة مهمة هذه تذكرتها، والأخ الشيخ شفيق يتحدث عن هذه النقطة. هذا ما نريد أن نختم به. وإذا في أسئلة شيخ شفيق قل لهم لا أحد يكون في نفسه حاجة، أي أسئلة، الدين واضح والحمد لله، ولا بد أن يقتنع الإنسان اقتناع كامل، لأن الإنسان سوف يحاسب عما في قلبه. لا يعني يقول نعم موافق وهو لم يقتنع في قلبه. فمن لديه أي سؤال أو أي شك فليسأل، الدين واضح والحمد لله، وأجاب على كل الأسئلة التي سأل عنها الناس. نعم، جزاكم الله خير. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. واضحة؟ نعم. يريدون أن يشككوا المسلمين، يدخلوا في الصباح ويخرجوا في المساء، عشان إذا خرجوا عساهم يخرجوا معهم ناس. واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعل المسلمين يرجعون عن دينهم. نعم. Ya, dikatakan tadi oleh Syekh, ya kan, tambahan dalam perkara
ya kan, syubhat, keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang Barat, secara khusus dikatakan orang Barat karena memang mereka sebagai panji permusuhan ya terhadap umat Islam, walaupun sebagian mereka adalah orang-orang Islam, tapi mayoritas mereka adalah panji permusuhan terhadap umat Islam, dan kebanyakan mereka adalah merupakan kaki-kaki tangan, ya kan, manusia yang permusuhannya paling besar terhadap Allah dan agama Allah, yaitu orang-orang Yahudi, ya kan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang membunuh, orang yang mengganti agamanya untuk dibunuh? Kita bisa melihat kejadian yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah adalah sebagai presiden, sebagai pemimpin, dan di antara rakyatnya adalah orang-orang Yahudi. Yang Rasulullah berikan hak-hak mereka seperti orang-orang Islam. Rasulullah biarkan mereka hidup berdampingan dengan umat Islam. Mereka berdagang bersama di pasar dengan umat Islam. Bercocok tanam, bertani, memiliki tanah. Dan banyak ketika itu mereka yang menjadi orang-orang kaya, lebih kaya dari umat Islam. Tapi kenapa Allah memerangi mereka? Rasulullah memerangi mereka karena mereka berkhianat. Ya kan? Seperti orang zaman sekarang pun ketika berkhianat dengan negaranya akan diperangi. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat, ya kan? Dan mereka ketika itu, ini adalah merupakan praktek orang-orang Yahudi ketika itu, masalah keluar masuk agama dengan sangat mudah, gonta-ganti agama dengan sangat mudah, ya kan? Giliran yang dia senangi adalah perempuannya adalah Muslim, wah masuk Islam. Giliran perempuannya yang dicintai setelah itu orang non-Muslim, masuk ikut agamanya. Nanti ketemu lagi yang lain lagi, masuk lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang pertama kali mempraktekkan tentang, ya kan, bolak-balik agama adalah orang-orang Yahudi. Ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengatakan kepada orang-orang di zaman itu, ya kan, wa qala ta'ifatu min ahlil kitab, dan berkata, ini Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, sekelompok dari ahlil kitab. Allah katakan, dan berkata sekelompok dari ahlil kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang telah beriman, wajhan nahar, ketika pagi hari, wakfuru akhirahu, tapi malam hari kufurlah, la'allahum yarji'un, supaya mereka orang-orang Islam kembali keluar dari Islam. Masukin kuping kiri, keluar kuping kanan, atau kuping kanan masukin kuping kiri. Kita ngikut aja dah, biarin. Mereka datang ke majelis-majelis Rasulullah SAW, tapi di hati mereka dipenuhi dengan kekufuran. Pagi hari mereka beriman, malam hari mereka kufur. Dan menyebarkan misi ini dengan tujuan untuk memberikan keraguan-raguan terhadap umat Islam. Kenapa Islam menetapkan syariat ini? Supaya agama tidak dijadikan sebagai barang mainan. Seperti percontohan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau tidak ada ketetapan ini,